Hello my friend, kembali lagi bersama aku, Nono, si makhluk absurd dan paling gak jelas yang pernah ada di bumi. Buat kalian yang udah jago jadi sniper di game-game yang sedang kalian mainin nih, apapun itu, mau Free Fire, PUBG, Valorant, COD, dan lainnya, kalian kudu belajar nih sama sniper paling mematikan yang pernah ada di dunia. Penasaran siapa dia? Sebelum Nono lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share videonya ya, agar Nono bisa lebih sering tampil di channel ini. Oke, langsung aja kita bahas tentang sniper terhebat yang pernah ada di dunia, yaitu Simo Simuna Heiha. Ia lahir pada 17 Desember 1902. Simo Heiha lahir di Dusun Kiskinan, yaitu dekat perbatasan dengan negara Rusia. Dia adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara dalam keluarga petani Lutheran. Ayah Simo, Juho Heiha, adalah pemilik pertanian Matila. Sementara ibu Simo, Katrina, adalah ibu rumah tangga yang penyayang dan pekerja keras. Simo Heiha bersekolah di desa Mitila, di paroki Kivenapa, dan mengolah tanah pertanian rumahnya bersama dengan saudara laki-laki tertuanya. Kesibukannya di masa kecil dihabiskan dengan bertani, berburu, dan bermain ski. Beda sih sama anak zaman sekarang yang hobinya main TikTok. Sebelum akhirnya ia memasuki dinas militer. Heiha bergabung dengan milisi sukarela Finlandia pengawal putih pada usia 17 tahun. Dia sukses dalam kompetisi menembak di provinsi Viipuri. Rumahnya dilaporkan penuh dengan piala untuk keahliannya dalam membidik sasaran. Namun, Simo tidak tertarik untuk menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, dalam foto-foto saat masa mudanya, dia biasa berdiri paling belakang dalam foto bersama rekan-rekan seangkatannya. Sampai kesuksesannya di kemudian hari mulai memaksanya untuk menjadi pusat perhatian. Menurut Mayor Tapio Saarelainen yang menulis biografi Heiha, Heiha mampu memperkirakan jarak dengan akurasi 1 meter hingga 150 meter. Saarelainen mencatat bahwa selama pelatihan pengawal sipilnya, Heiha pernah mencapai target 16 kali dari jarak 150 meter. Dan hanya dalam waktu 1 menit aja nih my friend. Bayangkan betapa cepat dan cermatnya dia. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dengan senapan ball action, mengingat setiap cartridge harus diumpankan secara manual dan tetap menyatukan 5 cartridge. Heiha bertugas sebagai penembak jitu untuk tentara Finlandia selama Perang Musim Dingin di tahun 1939 hingga 1940 antara Finlandia dan Uni Soviet di bawah Letnan Erne Juutilainen di Kompi ke-6 Resimen Infanteri 34. Selama pertempuran tersebut, di mana suhunya sangat dingin sekali nih my friend, yaitu minus 40 derajat Celcius dan minus 20 derajat Celcius. Wah, bisa beku kalau Nono di sana ya. Heiha selalu memakai pakaian dengan kamuflase putih di antara salju. Dan keuntungan baginya adalah pasukan Soviet nggak diberi seragam kamuflase untuk sebagian besar perang, sehingga mudah terlihat oleh penembak jitu tersebut dalam kondisi musim dingin. Sumber di Finlandia menjelaskan bahwa Heiha dijuluki dengan nama Dead White oleh tentara merah Rusia selama perang musim dingin tersebut. Dead White adalah salah satu tema utama propaganda Finlandia. Surat kabar Finlandia sering menampilkan prajurit Finlandia yang tidak terlihat, sehingga menciptakan pahlawan dengan pandangan yang mistis. Semua pembunuhan Heiha diselesaikan dalam waktu kurang dari 100 hari. Rata-rata 5 korban per hari setiap tahun. Hitungan pembunuhan Heiha sebagai penembak jitu didasarkan pada Heiha sendiri, dengan konfirmasi dari rekan-rekannya. Dia menggunakan senapan M2830 produksi Finlandia. Heiha diyakini telah membunuh lebih dari 500 orang selama perang musim dingin tersebut. Jumlah penembak jitu tertinggi dalam membunuh dalam perang besar manapun. Simo memperkirakan dalam buku harian waktu perang pribadinya bahwa ia menembak sekitar 500 tentara musuh. Di buku harian Heiha yang mencakup pengalamannya dalam perang musim dingin dari 13 November 1939 hingga 13 Maret 1940. Secara nggak sengaja ditemukan oleh mereka yang telah mempelajari sejarah perang Heiha. Suatu hari setelah Heiha terluka parah, kemudian dalam bukunya, Rantama mengkredit Simo dengan total 542 pembunuhan. Heiha nggak pernah membahasnya secara publik. Tetapi buku harian pribadinya ini yang ditemukan pada tahun 2017 membagikan angkanya.
Dia mulai dengan menyatakan bahwa ini adalah daftar dosanya, dan memperkirakan jumlah total yang ditembak olehnya menjadi sekitar 500 orang lebih nih my friend. Heiha lebih menyukai tidak menggunakan teleskop daripada menggunakan teleskop, karena memungkinkan penembak jitu untuk menampilkan target yang lebih kecil untuk musuh, dan dapat diandalkan bahkan dalam cuaca yang sangat dingin. Gak seperti teleskop pemandangan yang cenderung mendung dalam cuaca dingin, dan lebih mudah disembunyikan. Sinar matahari dapat memantulkan lensa penglihatan teleskop dan menggunakan posisi penembak jitu. Heiha juga tidak memiliki pelatihan sebelumnya dengan senapan berpelindung, dan oleh karena itu memilih untuk tidak beralih ke senapan berpelindung Soviet. Hawa dingin gak terlalu mengganggu Heiha, karena dia bisa mengatasi hal tersebut dengan menggunakan pakaian yang cukup tebal agar menjaga tubuhnya tidak membeku, serta ia mengkonsumsi sedikit gula dan roti untuk memberikan energi dan menghangatkan tubuhnya, menyediakan bantalan untuk senapannya, dan mengurangi embusan salju yang ditimbulkan oleh ledakan moncong senapannya. Dia juga dikenal karena caranya menyimpan salju di mulutnya saat membidik untuk mencegah napasnya berembun di udara dingin dan memberitahu posisinya kepada musuh. Pada tanggal 6 Maret 1940, Heiha terluka parah setelah ia tertembak untuk pertama kalinya oleh seorang tentara merah. Peluru tersebut mengenai rahang kiri bawahnya. Setelah pertempuran, Heiha ditemukan tidak sadarkan diri dan diyakini telah tewas. Dan dia ditempatkan di atas tumpukan mayat. Seorang rekannya mencari Heiha atas perintah komandannya. Dan ia melihat kaki Heiha masih berkedut di antara tumpukan mayat dan menemukan Heiha masih bernafas. Heiha dievakuasi oleh sesama tentara dan mengatakan bahwa separuh wajahnya telah hilang. Peluru yang menghantamnya telah melepaskan rahang atas Heiha, sebagian besar rahang bawah dan sebagian besar pipi kirinya. Wah, mengerikan sekali lukanya ya my friend. Desas-desus kematian Heiha menyebar di Finlandia dan Uni Soviet. Dia sadar kembali seminggu kemudian pada 13 Maret, hari di mana perdamaian telah diumumkan. Kemudian ia membaca tentang kematiannya sendiri di surat kabar dan mengirimkan surat ke surat kabar tersebut untuk memperbaiki kesalahpahamannya. Heiha menghabiskan 14 bulan untuk pulih dari luka-lukanya dan ia menjalani 26 kali operasi. Setelah luka-lukanya, Heiha ingin sekali bertugas di perang berkelanjutan di tahun 1941 hingga 1944. Namun, dia tidak diizinkan karena luka di wajahnya begitu parah. Butuh beberapa tahun bagi Heiha untuk memulihkan diri dari lukanya yang membutuhkan perawatan yang sangat lama dan beberapa operasi. Ia akhirnya sembuh total dan setelah Perang Dunia Kedua, ia diberikan pertaniannya sendiri di Valsharvi Lake Rukolahti, sebuah kota kecil yang terletak di tenggara Finlandia dekat perbatasan Rusia. Ia kemudian menjadi pemburu rusa dan peternak anjing yang sukses. Ia bahkan berburu dengan Presiden Finlandia Urho Kekkonen. Namun, dia juga bertemu dengan kebencian dan bahkan ancaman kematian. Beberapa orang gak menerima tindakannya selama Perang Musim Dingin. Heiha dikenal sebagai pria sederhana yang gak pernah menyombongkan dirinya di masa perang. Dia jarang berbicara tentang perang. Saat diwawancarai pada tahun 1998, bagaimana dia bisa menjadi penembak jitu yang baik, Heiha menjawab dengan sederhana, "Latihan terus." Udah gitu aja. Ia kembali diwawancarai pada tahun 2001, sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-96 tahun. Apakah dia merasa menyesal telah membunuh begitu banyak orang? Heiha menjawab, "Saya melakukan apa yang diperintahkan kepada saya, sebaik yang saya bisa. Tidak akan ada Finlandia kecuali orang lain melakukan hal yang sama." Kemudian, Heiha menghabiskan masa tuanya di panti jompo veteran perang di Hamina, di mana ia meninggal pada tahun 2002 usia 96 tahun. Dia dimakamkan di kota kelahirannya di Rukolahti. Heiha tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Itulah kisah dari sniper terbaik di dunia yang pernah ada dalam sejarah, Simo Heiha. Oke my friends, silahkan komen pendapat kalian jika ada request cerita lain ya. Dan mohon dukungannya untuk channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam Nono.